Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadiansa dari Universitas Cyber Muhammadiyah. Pada kali ini saya ingin menerangkan uh, hukum perdata internasional, yang mana kasus ini saya ambil dari Mr. Ford, seorang warga negara Inggris yang berdomisili di Bali dan berbisnis di Bali, versus Mr. Chung, yang mana Mr. Chung ini mantan istri seorang warga negara Cina yang pada saat itu menjadi istri dari Ford dan sekarang sudah menjadi mantan istri, terkait perceraian beliau. Kasus ini menarik karena melibatkan individu yang mana dua individu ini merupakan subjek hukum lintas negara. Jadi Mr. Chung dan Tuan Ford itu merupakan individu subjek hukum lintas negara, jadi bukan domestik. Nah, itu yang saya ingin coba uraikan pada presentasi ini. Inti sengketa, yakni inti sengketa dan tujuan kasus daripada penulisan presentasi ini. Kasus ini melibatkan Alexander William Ford dan Mansley Ford Chung, dua individu yang berselisih setelah perceraian di Indonesia. Identitas, latar belakang, serta perjalanan hidup mereka membentuk konteks penting dalam memahami akar konflik dan dinamika hukum yang terjadi sengketa berpusat. Kemudian, identitas para pihak, yakni Weston Ford, warga negara Inggris, dan Ella Chung, warga negara Cina yang tinggal di Bali, Indonesia. Latar belakang dan status hukum mereka menjadi elemen utama dalam analisa sengketa. Nah, seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa kedua subjek hukum ini yakni bukan domestik, yakni antar lintas negara, di mana Weston Ford warga negara Inggris dan Ella Chung merupakan warga negara Cina. Nah, kronologi dan konteks pernikahan di Indonesia, kemudian pembangunan kehidupan bersama, serta perjanjian yang dibuat selama masa perkawinan membentuk dasar konflik hukum yang kini terjadi. Kemudian faktor pemicu sengketa, jadi ketidakpastian pasca perceraian terkait hak dan kewajiban dalam perjanjian menjadi pemicu utama konflik hukum yang kompleks antara kedua belah pihak. Kemudian yang keempat, dampak penyelesaian. Perselisihan ini berdampak pada aspek finansial, reputasi, dan dapat menjadi presiden hukum di Indonesia. Penyelesaian yang adil dan transparan sangat penting bagi kedua belah pihak. Jadi walaupun mereka ini kedua warga negara asing, jadi mereka tidak bisa menggunakan hukum di negara masing-masing, kemudian harus menggunakan hukum Indonesia. Poin penting dari gugatan Ford. Ford menuduh Chung dalam tim pengacaranya melakukan pelanggaran serius terhadap perjanjian profesional yang melalui skema penagihan palsu yang rumit. Tindakan ini menyebabkan kerugian finansial bagi Ford dan melanggar kepercayaan. Ringkasan gugatan, Ford menuduh pelanggaran kontrak dan kepercayaan oleh Chung. Kemudian, gugatan berfokus pada pelanggaran undang-undang RICO dan penipuan kawat. Chung dan rekan diduga membuat tagihan palsu dan memanipulasi catatan keuangan. Kemudian Ford mengklaim kerugian lebih dari 100 juta dolar akibat skema penagihan berlebihan. Nah, dasar hukum pelanggaran fidusia, penipuan, dan praktik penagihan tidak etis. Oke, lanjut.
Keabsahan perjanjian dan eksepsi dan implementasi. Argumen Chong berfokus kepada keabsahan perjanjian dengan menekan bahwa kondisi psikologi tertentu dapat mempengaruhi kepastiannya untuk memahami atau menyetujui persyaratan kontrak secara sah. Dugaan ketidakjujuran manajer mengindikasikan potensi penipuan atau pengaruh yang tidak semestinya, sehingga dapat membatalkan atau mempertanyakan kekuatan hukum perjanjian. Nah, di sisi lain, Chung menegaskan bahwa faktor eksternal signifikan seperti ketergantungan pada manajer dan integritas proses pembentukan kontrak berpotensi menjadi dasar untuk pembatalan atau revisi perjanjian sesuai prinsip hukum kontrak yang berlaku. Tahapan persidangan Pengadilan Negeri Amlapura. Nah, proses persidangan di Pengadilan Negeri Amlapura terdiri dari tahapan hukum yang sistematis, dimulai dengan pemeriksaan berkas perkara, penamanggilan para pihak. Setelah itu dilakukan mediasi untuk mencari penyelesaian damai. Jika mediasi tidak berhasil, persidangan berlanjut dengan pembacaan gugatan, jawaban replik, duplik, pembuktian melalui saksi dan alat bukti, serta penyampaian kesimpulan akhir. Setiap tahap diawasi oleh majelis hakim untuk menjamin integritas dan objektivitas peradilan. Putusan Pengadilan Negeri Amlapura nomor 254/PDT.G/2019 Perdana Negeri AMP merupakan hasil terakhir dari proses persidangan, memuat pertimbangan hukum hakim berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap. Putusan ini menjelaskan duduk perkara dasar hukum serta amar putusan yang mengikat para pihak. Jika tidak puas, tersedia upaya hukum lanjutan seperti banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Kemudian dalam kasus ini juga kita harus mematuhi validasi kontrak dan kepatuhan bahasa. Kepatuhan dan implikasi hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian, khususnya yang melibatkan lembaga pemerintahan atau badan negara. Kewajiban ini harus dipatuhi oleh pelaku usaha asing di Indonesia meskipun surat edarannya kontrak berbahasa Indonesia. Nah, presiden hukum. Satu permasalahan kasus seperti ekspor Chong dari Cina Ltd versus Chong Chi-hung menjadi presiden penting dalam sengketa komersial lintas batas, memperjelas interpretasi kontrak dan distribusi liabilitas. Konsultasi hukum mendalam sangat krusial saat menyusun perjanjian internasional, memastikan kepatuhan dan memperjelas hak serta kewajiban pihak terkait. Kemudian ketiga, praktisi hukum harus memahami hukum internasional dan nuansa budaya serta menyusun strategi penyelesaian sengketa yang efektif untuk mengurangi risiko. Kemudian pendekatan proaktif dalam perjanjian dan penegakan hukum membantu melindungi kepentingan bisnis dan meningkatkan prediktabilitas di pasar internasional. Kemudian untuk yang terakhir yakni titik taut primer dalam perkara pembatalan perjanjian berbahasa asing, yang mana tentu Mr. Chung dan Tuan Ford ini sebelumnya dalam perjanjian yakni berbahasa asing, kemudian dia berdomisili di Indonesia. Nah, putusan-putusan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan amarnya pada pertimbangan hukum nasional
dengan beberapa interpretasi berbeda. Sementara dalam perkara-perkara tersebut terdapat bagian penting yang juga perlu dipertimbangkan, yaitu adanya titik taut prime. Titik taut prime yaitu fakta-fakta di dalam sebuah perkara atau peristiwa hukum yang menunjukkan peristiwa hukum itu mengandung unsur-unsur asing, dan karena itu peristiwa hukum yang dihadapi adalah peristiwa hukum perdata internasional dan bukan peristiwa hukum intern atau domestik semata. Payuseto Harjowahono 2013 halaman 86. Kemudian titik taut atau pertalian primer adalah faktor-faktor keadaan yang menciptakan persoalan hukum perdata internasional atau HPI. Faktor-faktor yang menimbulkan isu HPI yaitu kewarganegaraan, domisili, de jure atau tempat kediaman de facto, dan ketiga, tempat kedudukan badan hukum. Ari Purwadi 2016 halaman 64. Itulah kiranya yang dapat saya sampaikan pada tugas hukum perdata internasional. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi pelajaran bagi saya untuk perbaikan ke depannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.